aliran dana ini Pak, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di jagat maya ramai juga. Bahkan skema, diagram, bagan dengan nama dan juga nominal tersebar luas. Mbak Rustika Herlambang mungkin tanggapannya seperti apa? Karena nama Anda juga kabarnya terseret di salah Terseret satu juga akun Mbak media Rustika. sosial. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya isu terkait sama Brigadir J itu adalah salah satu isu yang menurut saya terbesar di Indonesia selama ini. Jadi biasanya yang namanya isu besar seperti ini tuh rata-rata hanya bertahan sampai 2 minggu. Ini kita sudah hampir 1,5 bulan Lebih dari 1 dan bulan. ternyata tren itu tidak menurun, justru meningkat tajam. Itu yang pertama. Jadi baik di media maupun di media sosial. Jadi misalnya media ketika bicara tentang Polri itu rata-rata 60 sampai 70 ribu per bulan. Tetapi pada saat ada kasus ini terjadi perlonjakan yang luar biasa, rata-rata itu 140 ribu pemberitaan per bulan. Kalau biasanya hanya 2.500, tiba-tiba jadi 3.250. Dan itulah yang menyebabkan bahwa isu ini benar-benar mendapatkan atensi dari publik. Real akun atau robot? Itu dari media dan dari media sosial. Nah, dari media sosial sendiri juga seperti itu gitu. Dan menariknya isu ini ternyata isu yang cukup menarik karena apa? Setiap hari itu selalu ada isu-isu baru gitu. Dan kita harus berterima kasih gitu ya. Karena apa? Karena ternyata Pak Kamarudin gitu ya, kemudian juga dari Polri, dari Pak Susno, dari siapapun itu setiap hari selalu ada isu baru dan masyarakat itu selalu ternyata tertarik gitu. Kenapa tertarik di situ? Karena ada news value-nya gitu Iya. loh. News value-nya tuh kenapa seperti itu? Satu, terkait sama tokoh. Dua, terkait sama sesuatu yang sensasional. Ketiga misalnya, isu ini ada kebaruan karena sebelumnya nggak pernah ada gitu. Oke. Dan keempat adalah soal sensualitas sebenarnya. Mbak Itu yang Rustika, membuat- kalau kita ya. lihat akhir-akhir ini isu Ya. apa yang paling menonjol di media sosial maupun di media konvensional? Nah, jadi sebenarnya ada satu hal yang cukup menarik gitu. Jadi setiap kali menjelang penetapan tersangka, dulu sebelum penetapan tersangka Verdi Sambo itu juga ada isu yang sangat luar biasa besar. Nah, ternyata jelang penetapan tersangka Putri kemarin juga ada isu yang berkeliaran dengan sangat luar biasa, ya ini terkait dengan 303 misalnya. Kemudian Termasuk juga soal- aliran dana ini juga? termasuk aliran dana ini bangker 900 miliar gitu dan semua muncul dan masif gitu. Nah, menariknya lagi terkait dengan aliran dana itu sebenarnya sudah pernah dibocorkan pada tanggal 15 Juli di media sosial. Kemudian isu itu muncul di media mainstream Oleh juga siapa Mbak? oleh akun salah satunya adalah akun Opposite. Gitu. Kemudian masuklah ke media sosial, kemudian masuk ke media mainstream dan ternyata netizen itu tidak banyak reaksi terhadap pemberitaan tersebut. Tapi buktinya di forward Mbak, di repost Mbak. Kenapa? Di repost, di forward sama. Betul. Nah, isu yang berkembang di bulan Juli itu baru tanggal 15 dan kemudian tanggal 17 itu ramai, tetapi ternyata tidak ramai sekali gitu. Sepi gitu. Nah, isu itu kembali meningkat tajam menjelang penetapan tersangka PC gitu. Dan semua langsung ribut dan heboh. Kenapa isu ini bisa menjadi ramai? Karena dibawa oleh figur besar gitu. Karena waktu di bulan Juli itu dia sudah disampaikan oleh seorang tokoh lokal gitu ya dari wilayah Sumatera dan juga di media lokal. Tapi ternyata di media sosial juga reaksinya Nggak biasa-biasa termakan. saja. Enggak. Tetapi ketika dia dibawa oleh tokoh-tokoh besar dalam tanda petik gitu, oleh influencer, ada Pak Kamarudin gitu, ada Pak Mahfud, ada Pak Deolipa, akhirnya terjadi apa? Publik percaya karena siapa yang membawa berita itu berpengaruh sangat besar terhadap bagaimana persepsi publik terhadap kasus itu. Jadi kalau dulunya nggak percaya gitu, alah paling gitu. Nah, tetapi ketika yang dibawa oleh figur-figur ini, akhirnya publik percaya dalam tanda petik. Termasuk nama Mbak Mbak Rustika. Rustika yang dituduh akun Opposite Terseret bahwa juga, Anda Mbak. menjadi mastermind dalam menggiring isu di media. Itu kata Opposite, bukan kata kami sebagai host loh Mbak ya. Luar biasa sekali Rustika itu. Bisa dikatakan kan bisa membuat seluruh judul media berita ikut pada kata-kata saya gitu kan. Luar biasa sekali kalau itu bisa Betul. terjadi. Oh, bukan. Kalau itu bisa terjadi luar biasa sekali dong gitu. Nah, tetapi menariknya ya. Jadi ketika isu itu muncul gitu beberapa itu masuk ke saya gitu. Mereka mempertanyakan, benar gak sih kok perempuan gitu.
ini Rustika yang itu. Nah, itu banyak sekali gitu. Jadi orang pun akan bertanya gitu. Persepsi orang terhadap sebuah peristiwa itu juga tergantung pada bagaimana orang itu melihat kita dan bagaimana preferensi kita terhadap orang itu gitu. Banyak pertanyaan juga Mbak, apakah Mbak Rustika sebelumnya, Iya. sebelum ini kemudian ramai, sempat bertemu juga dengan mantan Kadif Propam? Eh, Pasti pernah ketemu karena kebetulan sering menjadi pembicara juga, misalnya di beberapa tempat, beberapa kali pasti. Dalam ketemu waktu dengan- berdekatan dengan kasus ini? Iya, bisa jadi. Ini konteksnya Sempat profesional atau dicurhatin lebih juga dari itu, tidak Mbak? Mbak? Dicurhati soal ini, ya enggak lah, gimana dia mau curhat sama saya. Enggak, ini tugasnya waktu dipanggil, waktu berinteraksi dengan FS ini sebagai apa, Mbak? Supaya ya jelas saja. Apakah dalam Maksudnya konteks ini atau tidak gitu? Ketika Oh. diundang ini sebagai apa? Apakah ada kaitan dengan kerjaan di institusi Polri atau murni soal penguasaan ilmu media sosial? Kebetulan pada akhir tahun lalu saya menjadi salah satu pembicara untuk Kasatwil di Mabes Polri. Jadi di sana ada mulai dari pejabat utama sampai Kapolda dan Kapolres se-Indonesia. Dan saya bicara terkait dengan bagaimana persepsi publik terhadap Polri gitu. Jadi nilainya berapa, kenapa Polri jelek, kenapa Polri bagus, dan hampir setiap tahun saya diminta untuk bicara secara data terkait dengan persepsi publik di Polri. Termasuk membuat press release formatnya mungkin memberikan bimbingan Itu kan konseling terseret seperti itu? juga nama Mbak Rustika Mbak. Itu enggak. Oke. Tidak, jadi kita hanya bicara tentang bagaimana persepsi publik selama ini terhadap Polri misalnya gitu. Jadi misalnya kenapa pada Hari Bayangkara lalu saya meluarkan rilis gitu yang menyampaikan bahwa persepsi publik terhadap Polri itu cukup bagus, yakni di angka 76 gitu kan. Kenapa dia berada di angka 76? Karena ada kepuasan publik gitu ya terhadap penanganan COVID selama ini, dan kita tahu bahwa Polri sangat bergerak cukup masif gitu ya sampai di level paling bawah dalam penanganan COVID, memberikan vaksin gitu ya, prokes dan lain-lain. Karena Dan seperti yang ini, kedua Mbak Rustika. adalah soal mudik. Nah, soal mudik, soal poin itu. Nama Mbak Rustika ini masuk dalam jajaran puluhan orang yang merupakan bagian dari staf ahli Polri, termasuk kemarin nama Fahmi yang dituding merupakan pembuat skenario dalam kasus Verdi Sambo ini, Mbak Rustika. Ya, kebetulan saya juga menjabat sebagai penasihat ahli Kapolri, di mana saya penasihat ahli Kapolri bidang media sosial, di mana tugas penasihat Kapolri itu adalah memberikan saran dan arahan jika diperlukan oleh Kapolri. Artinya mungkin kita bisa saja memberikan arahan kepada Kapolri gitu. Persoalan Kapolrinya ambil atau enggak itu bukan urusan kita. Kalau itu, Tetapi dalam catatan kami gitu ya, sebenarnya penasihat ahli Kapolri itu dia berasal dari berbagai bidang. Ada bidang hukum, ada bidang politik, ada bidang sosial, ada bidang komunikasi yang Mas Fahmi, dan kemudian dari Boleh saya masing-masing tanya, kami Pak? itu, ya. Dalam hal memberi nasihat kepada Kapolri itu apakah sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan penasihat lainnya? Ya, jadi selama ini ya Bapak, kami ada yang namanya rapat rutin gitu ya, setiap 1 bulan, di mana masing-masing dari penasihat ahli Kapolri itu memberikan usulan atau saran gitu, yang kemudian disampaikan di dalam forum gitu. Kalau begitu saya mau tanya tentang penasehat yang memberikan skenario tentang pembunuhan daripada almarhum Brigadir Joshua. Kan sudah dibunuh dulu baru dibikin Fahmi. skenarionya yang atas nama diduga Fahmi itu. Ya. Apakah itu diberikan nasihat itu secara bersama-sama bersama dengan Mbak juga atau sendiri-sendiri? Boleh dijawabnya sesaat lagi, kita harus jeda dulu hanya di Baik. catatan demokrasi Baik. pemirsa, tetaplah bersama kami.